Shalom. Shalom, selamat pagi. Ya, salam damai, salam sukacita di dalam kasih Kristus kita. Kita bersyukur di mana pada pagi hari ini sekali lagi kita dapat hadir bersama. Bahkan juga shalom untuk yang live di rumah pada saat ini juga. Ya, kita akan bersama-sama dalam ibadah kita pada pagi minggu ini, bersama-sama dari awal hingga selesainya. Oke, kita mari saya ajak semua kita berdiri. Kita masuk di dalam doa. Saya ajak kita semua berdoa. Baik itu berdoa dengan dalam hati, dengan suara kedengaran. Karena Tuhan itu sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Beberapa perkara doa untuk kita sebagai jemaat, agar kita tetap dan senantiasa kuat, memiliki iman yang senantiasa bersemangat dan menyala-nyala seperti api yang menyala-nyala. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan adalah bagimu, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, di mana pada pagi hari ini kami kembali lagi dapat bersama, berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan kami, yaitu memuji-Mu, menyembah-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat segala kekuatan kesehatan yang kami ada, yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan pribadi kami, keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu yang indah dalam kehidupan kami, di mana kami juga dapat menjalani kehidupan kami beberapa hari yang lalu ya Bapa. Kami sudah melakukan segala aktiviti hidup kami, pekerjaan, persekolahan, semuanya karena kebaikan, kemurahan-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa di sorga, demikian juga kami memohon pengampunan-Mu di atas segala pelanggaran-pelanggaran hidup kami, di atas kelalaian-kelalaian kami di hadapan-Mu ya Bapa, ketidaktaatan kami, cacat celahnya kehidupan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, dan biar Tuhan Yesus pada pagi hari ini layakkan kami di hadapan-Mu, layakkan kami masuk dalam bait-Mu ya Bapa. Oh haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, kami juga berdoa khusus untuk acara ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Rangkaian acara kami dari awal hingga selesainya dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan yang akan menuntun semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukannya karena kekuatan kami, bukannya karena kepandaian kami, bukannya karena kami sudah mengatur semuanya secara manusia kami, tetapi biar Tuhan Yesus yang berkarya di dalam setiap acara kami. Anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini, pakai mereka ya Bapa, pakai semuanya ya Bapa, agar mereka juga memiliki iman dan semangat yang menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar, menyembah-Mu sesuai dengan firman-Mu. Untuk kami menyembah-Mu,
di dalam roh dan kebenaran. Untuk kami menyembah-Mu sebagai penyembah-Mu dengan segenap hati dan jiwa raga kami. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa ya Bapa, baik untuk kami yang ada di sini, kami sebagai jemaat yang ada di tempat ini pada ketika ini, baik juga pada jemaat keluarga besar SIM Pohon Batu juga yang berada di rumah masing-masing pada saat ini, bahkan dimanapun berada, di mana saja ibadah kami Tuhan Yesus di online ya Bapa dapat dijangkau. Siapa yang kepada jemaat dan ataupun pribadi-pribadi yang mendengar, yang mengikuti acara ini, berkati ya Bapa, biar berkat-berkat-Mu Tuhan yang terus mengalir dan mengalir, agar apa yang kami nikmati juga di tempat ini, demikian juga mereka yang ada di rumah ataupun dimanapun pada saat ini. Haleluya Bapa, haleluya. Bapa, kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Bahkan mungkin ada yang ada di rumah terlantar, mungkin juga yang berada di hospital, Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan. Mungkin juga ada yang dalam kedukaan, ada yang hilang semangat, tidak ada lagi pengharapan. Bapa di surga kami percaya lawatan-Mu dan jemahan-Mu yang akan memulihkan setiap jiwa yang rindu untuk dipulihkan. Haleluya Bapa, haleluya. Bapa di surga kami juga berdoa, memohon perlindungan-Mu Tuhan di dalam kerisauan ketakutan manusiawi kami dengan merebaknya virus corona ini ya Bapa. Bapa kami berdoa, Engkau yang berdaulat di atas segalanya, Engkau di atas segalanya ya Bapa. Bapa di surga, itulah firman-Mu supaya kami tidak risau. Walaupun kami berjalan dalam kekelaman, Engkaulah gembala kami yang senantiasa menopang kami, yang senantiasa melindungi kami. Bapa di surga, Tuhan melindungi setiap pribadi, setiap keluarga, dan setiap umat-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa, karena Engkaulah pelindung kami. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya di dalam tangan-Mu, dan biar suasana surgawi yang akan memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, dan memenuhi jiwa kami. Demikian juga untuk yang ada di rumah pada saat ini. Penuhi kami dengan hati yang bersorak-sorai, penuhi hati kami dengan menyembah-Mu, hati yang memuji-muji-Mu. Itulah kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu, Allah yang agung, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami angkat semuanya dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. 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 Shalom jemaat SIM Pohon Batu, apa kabar kita semua pada pagi ini? Sesungguhnya dan semestinya bersama Yesus kita mantap, kita hebat, dan kita luar biasa. Ada amin? Ya, sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita datang kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita, saya ingin membawa kita di dalam pembacaan. Mari kita sama-sama buka Mazmur pasal 40 ayat 5. Mazmur pasal 40 ayat 5 ya. Firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Sudah siap mereka yang online? Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang besar ya. 1, 2, 3. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
kita baca yang terakhir itu, tetapi dengan suara yang power, semangat, oke? Tetapi terlalu besar tuh, oke? 1, 2, 3. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Puji Tuhan di atas berkat dan pertolongannya kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak semua jemaat kita bangkit berdiri. Untuk nyanyian kita yang kedua nanti kita persilakan kolektor dijalankan ya. Oke, siap sedia untuk datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Daripada firman Tuhan yang telah kita baca tadi, tidak terhitung akan berkatnya di dalam kehidupan kita semua. Maka baiklah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sangat bersyukur. Dan di dalam keadaan pandemi kita yang kita alami sekarang ini, kita berpeluang untuk hadir di kebaktian, baik di online ataupun fisikal. Marilah kita datang dengan hati yang penuh bersyukur. Yesus itu adalah kekasih sejati jiwa kita. Banyak yang berubah di dalam dunia ini, tetapi kekasih kita Yesus Kristus tetap setia dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dengan gendang, dengan kecapi, bebas untuk bergerak, untuk bersukacita, untuk mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi.
Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat setia. Dan marilah kita memuji Tuhan, meninggikannya, karena Tuhan itu adalah tinggi di atas segala. Mari kita datang, persiapkan hati kita untuk menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran. mujizat-Mu
terjadi di dalam kehidupan kami. Dan dalam kami membawa lagu ini kepada Engkau Tuhan, biarlah ianya menjadi seruan doa kami Tuhan, dan Engkau dengarlah seruan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan kada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena Kau menjaga hukuman, karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Pertolongan kami adalah daripada-Mu ya Tuhan, dari tempat yang tertinggi. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami hadir dan bersatu hati sepakat kami menyatakan Tuhan ajar kami oleh Roh Kudus-Mu, nyatakan kepada kami kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, pulihkan telinga rohani kami untuk peka kepadamu. Hati kami dilembutkan untuk menerima firman-Mu. Berbicara Tuhan agar kami boleh pengharapan yang senantiasa disemangati oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, saat kami berada di ruangan ini kami percaya Tuhan Engkau yang menaungi setiap satu kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Baik,
paparkan di sana. Tajuk yang ingin saya bawakan, kita renungkan bersama, diambil daripada Wahyu 1 hingga 20. Pertama saya minta maaf, saya ingat Alkitab besar itu di hadapan saya minta maaf, kali ini saya pakai saya punya phone. So, saya ini biasa saya katakan lebih baik baca itu. Tapi dia tidak ada di depan ini tuh Alkitab besar, jadi saya akan menggunakan daripada phone saya. Oke. Perjuangan pengharapan yang tak terpuncak. Saya tidak tahu bagaimana kamu menghadapi pagi hari ini, bagi kita yang sudah mendengar apa yang sudah terjadi kemarin. Satu perjuangan dalam politik sudah sebagai satu yang permulaan. Dan pagi hari ini saya tidak mau sentuh mengenai yang politik itu, tapi saya mau kita melihat satu gambaran yang yang diterangkan oleh Wahyu. Dalam Wahyu, oke, kita membacanya daripada Wahyu 1 ayat 1 hingga 20. Mungkin masa tidak mengizinkan. Tadi ini tugasan kita, balik ke rumah, baca Wahyu 1 dan teruskan. Ini waktu dia orang Kristen, gereja-gereja mulai baca Wahyu. Oke, kita tidak berhenti Kejadian, kita tidak berhenti yang lain. Wahyu adalah yang terakhir dalam kitab. Kalau kita membaca cerita buku, kalau kita dari mula kita mau sampai ending dia, kita tidak mau separuh-separuh. Demikian juga perjalanan orang Kristen, orang yang percaya, yang menaruh iman percaya dalam Tuhan. Dia tidak tinggal setakat percaya, dia harus berjalan, dia harus berjalan serta Yesus itu sampai Maranatha. Semua tahu itu kan? Oke, harap kita bersedia. Wahyu 1 hingga 20, saya bukan akhir zaman, bukan pengajaran akhir zaman. Tetapi saya membawa kita melihat Wahyu 1 ini sebagai satu pengharapan kita. Oke, sehingga kita mampu untuk berjuang, we are not shaken begitu. Tidak akan tergoyahkan dengan apa yang akan terjadi, malah waktu sekarang maupun juga di masa ke depan. Oke. Seterangkan dahulu latar belakang Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan dia berada di Pulau Patmos sebagai seorang panduan, the only surviving disciple pada waktu itu. Yang lain sudah meninggal, sudah selesai tugasan mereka, dan Yohanes dibuang sebagai seorang panduan di Patmos, dan karena dia berada di sana, dan Tuhan berbicara kepada dia, dan lahirlah ini Wahyu. Banyak kitab yang di dalam Alkitab, Wahyu adalah direct letter, pesanan khusus untuk orang Kristen. Jadi makanya kalau kita orang luar membaca Wahyu, maksud saya kalau dia bukan orang yang sudah lahir baru, bukan yang sudah mulai belajar mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, dia mengalami campur Tuhan dalam hidup dia terus menerus dibentuk-bentuk, dia akan takut bila disebut Wahyu. Betul kan? Kalau orang ingat akhir zaman, Wahyu, tak mau, takut. Dan teks yang di dalam Wahyu 1, dalam Wahyu 1 dia mulakan dengan kata damai sejahtera. Disebut di sana. Tapi sebelum itu, kenapa saya bawa ini perjuangan pengharapan yang tak tergoncang ini? Karena kita pun perlukan pengharapan. Kita perlukan sesuatu yang boleh kita pegang betul-betul. Orang Kristen tidak lari dengan turun naik, boleh kan begitu pengharapan kita ini. Pasti setiap kita mengalami saat waktunya di mana kita ragu-ragu. Tapi kita terus berlari pada firman Tuhan sebagai batu asas, sebagai batu karang, sebagai batu sau yang menjadi pengharapan bagi orang Kristen. Ibrani 6, 19 hingga 20, saya tidak tunjuk sana. Pengharapan itu diterangkan sebagai sau. Semua tahu, orang pulau tahu itu apa itu sau. Relevan lah, sau yang kuat dan aman. Ini sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita yang telah bagi jiwa kita
yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir di mana Yesus Kristus. Saul itu terikat kepada Yesus. Menurut Ibrani 6:19-20. Pentingnya pengharapan kita itu seperti Saul yang terikat pada batu karang, yaitu Yesus. Sebuah kapal kalau dia mau stop, break dia bagaimana? Tidak macam kereta kita tuh ada tayar, dia kan ada bunga dia mencengkam. Bagaimana dengan kapal, dengan lautan dia yang bergelora lagi? Dia perlukan Saul supaya dia tetap berada pada tempatnya biarpun dia diumbang-ambing. Begitulah pengharapan orang Kristen yang tidak tergoncang, harus seperti Saul, yang yang berat itu, maintain itu apa? Bila masuk pengharapan, bila segala sesuatu tampak gagal, harapan saja yang tinggal menjadi pautan ataupun tali hayat yang harus dipegang. Next slide. Saya letakkan di sana. Saya cari apa maksud pengharapan. Pengharapan itu ada peribahasa dia jadi penghubung mata dan telinga, menjadi penghubung kaki dan tangan. Semua ini fungsi dia bergerak. Anggota ini digunakan untuk bergerak, sentuh semua kan? Dia sensitif. Dan pengharapan ini mempengaruhi tindakan kita. Kenapa saya katakan mempengaruhi tindakan kita terhadap situasi yang kita hadapi? Mungkin kamu pernah melihat orang yang tidak punya pengharapan. Bagaimana keadaan dia? Dia subul, dia sensitif, dia akan tidak semangat. Dia tidak move on. Mungkin dia yang pernah lihat orang yang broken hearted itu. Orang yang bercinta dia gagal gitu. Betapa dia macam tidak ada pengharapan langsung, tidak ada semangat. Itu biasanya orang tidak punya pengharapan. Apalagi kalau kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan yang perkasa. Ada contoh dalam Alkitab bagaimana orang Israel yang sekian lama sudah ikut Tuhan Yesus, mereka lupa identiti mereka sehingga akan melawan Goliat, mereka tidak sanggup. Semangat mereka macam orang yang tidak punya harapan. Tapi datang si Daud yang kecil, tetapi karena dia punya pengharapan dalam Tuhan yang ia sembah, dia katakan aku lawan Goliat dalam nama Tuhan. Nah, there's a different orang yang punya semangat, pengharapan dengan apa yang dia pegang. Begitu juga dengan orang Kristen. Pengharapan mempengaruhi tindakan kita terhadap situasi yang kita hadapi. Kalau tidak punya harapan, stagnan. Seperti stagnan. Nah, nampak itu air yang di dalam longkang. Dia stagnan, tidak bergerak, busuk. What does it mean? Kalau orang Kristen tidak punya pengharapan, dia mati. Dia mati, tidak mau bergerak, lemah semangat, gelap masa depan, tidak ada harapan, menyerah kalah sampai pada tahap mau ambil nyawa sendiri. Apabila kita punya harapan, kita bersemangat, komitmen, kita mulai setia apapun situasi yang coba mempengaruhi kita. Jadi kita akan masuk dalam konteks Wahyu 1 ini. Wahyu 1 dia di dalam ayat yang keempat. Cepat dalam ayat 4 dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. First word. Daripada Yohanes ketika yang menulis ini, dia katakan damai sejahtera Allah menyertai. Dia sebutkan damai sejahtera Allah kepada ketujuh gereja ketika dibuat itu. Notis yang mula bila saya katakan keadaan Yohanes ketika dia menulis ini. Dia seorang banduan di Pulau Patmos, dan pada waktu itu era abad pertama gereja-gereja bukan hidup senang. Ada gereja yang sudah mengalami tantangan hebat, dan itu kita dapati kalau kita membaca Wahyu 2 dan 3 seterusnya. Dia mulaikan dengan surat dia
kasih karunia damai sejahtera. Harapan kita menurut konteks Wahyu 1 ini memiliki damai sejahtera. Ini intipati dia bagi orang Kristen. Harapan kita bukan harapan patika, harapan kita bukan pada apa yang pada mata kita yang kita boleh lihat, tetapi harapan kita adalah memiliki damai sejahtera. Seperti saung yang dibuang ke laut itu, kapal itu tetap berada di tempat dia meskipun dia diumbang-ambing. Ingat ketika mereka menyeberang danau, kan? Yesus dan murid-muridnya. Dan mereka ketakutan ketika ombak itu, tahu itu cerita kan? Dan Yesus dia tidak redakan itu dulu kan? Ada dia katakan sesuatu yang sebab dia sendiri adalah damai sejahtera itu. Seringkali kita lupa siapa yang berada di dalam hidup kita. Yesus itu sang damai sejahtera. Kita lihat kepada option lain, kita cari jawaban kepada apapun permasalahan kita, tetapi kita lupa siapa damai sejahtera itu sepatutnya harus menguasai hati, akal, dan pikiran kita, sehingga kita punya pengharapan yang tidak tergoncangkan. Keyakinan pengharapan Yohanes itu, dia yakin, karena saya percaya itu bukan yakin yang dibuat-buat. Karena dalam seterusnya kita akan lihat kenapa itu bukan keyakinan yang dibuat-buat, yang hanya tinggal sekadar moto, hanya sebut iya begitu saja. Tetapi karena Yohanes menyaksikan damai yang ia perolehi dari Yesus, karena dalam Wahyu 1 ini dia temukan damai sejahtera itu. Sungguh-sungguh, bayangkan dia seorang rasul. Tetapi ketika waktu dia menuliskan Wahyu ini, ketika Yesus suruh dia tuliskan itu, dia face to face dengan damai sejahtera itu, sang pemberi shalom itu kepada dia. Jadi itu bukan janji palsu. Dia tahu sudah sumber harapan dia itu. Dia tahu siapa itu. Bagaimana kita sekarang? Kita yang sudah mengenal Yesus sudah sekian lama. Adakah itu hanya tinggal khotbah saja, hanya sekadar sebutan yang trendy, sebab masuk gereja shalom, jumpa shalom. Do we really truly mean it? Benarkah itu menguasai hati dan pikiran kita? Karena waktu Wahyu ini, gereja Tuhan pada waktu itu sangat ditentang. Okay? Kalau membaca terus, ditentang secara fisikal dari luar, tetapi juga akan terjadi di dalam gereja itu sendiri, di dalam jemaat itu, di dalam orang Kristen. Kalau kita bawa konteks sekarang, itu sedang terjadi. Oke, saya tidak akan bukan lagi kita belajar ayat zaman yang secara lebih terperinci, tapi harus kita, sebelum kita menempuh sesuatu, kita kena confident first. Okay? Confidence first itu. Confidence ini bukan sebarang-barang. Confidence yang diberi dari surga. Itu kan pemazmur ada katakan, pertolonganku datang dari yang maha tinggi. Bukan pertolonganku datang dari si sanuk begitu. Pertolonganku akan selesai kira aku dapat ini. Tapi biarlah kali ini kita katakan pertolonganku sumber dari yang maha tinggi. Ketahui sumber harapan itu. Kalau menanggapi kitab Wahyu yang mengambil hal yang akan terjadi sehingga menimbulkan ketakutan. Kan? Sekarang tidak mau baca Wahyu. Tapi Wahyu mempersiapkan gereja, Wahyu mempersiapkan kita, Wahyu mempersiapkan orang percaya untuk menghadapi masa akhir berkemenangan. Itulah maksudnya kita membaca dari mula kitab dan mula sampai akhirnya kita habiskan itu. Maksudnya Tuhan punya rencana tidak alang-alang. Okay? It continues dan
komplit. Okay? Bagaimana dengan kita? Adakah kita pada saat ini dengan wabak, dengan apa yang sedang terjadi yang sekarang ini, bagaimana adakah kita menampakkan damai sejahtera itu, menghidupi janji yang kita terima itu daripada Tuhan. Dan poin yang ketiga, pengharapan itu harus didemonstrasikan. It's not about setakat nyanyi, kita sebut, kita kita kasih letak di baju, shalom, peace, begitu, nothing wrong, tidak masalah dengan itu, tetapi harus didemonstrasikan. Demonstrate itulah perjuangan kita. Dan kenapa saya sebut dia perjuangan? Bukan senang. Okay? Seperti Yohanes, dia mengalami kesukaran, bantuan kan. Pada waktu itu kerja di Patmos itu dia itu batu itu dia tuk, jadi satu blok. Okay? Bukan senang. Secara fisikal dia tertekan dan dianiaya segalanya. Dia katakan dia dapat demonstrate itu. Okay? Sebab itulah dalam ayat dikatakan berbahagialah, be happy, berbahagialah. Okay? Dan ketika kita membaca wahyu ini, kita membaca, kita mendengar, dan kita menuruti. Okay? Ayat yang ketiga dia ada sebut di sana. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat. Blessed, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Harapan lebih dari janji yang diungkapkan. Harapan yang lebih daripada yang kita nyanyi, tetapi menjadi intipati hidup rohani orang Kristen. Okay? Harus didemonstrasikan, dan itu adalah tanda kedewasaan rohani. Kita masih dalam topik kedewasaan rohani. Gereja yang mendewasakan. Kalau sampai setakat ini keluar masuk kita ikut gereja, ikut ibadah, yet kita belum grasp ini, belum dapat kita masih belum dapat menanggapi yang ini, kita masih belum dewasa. Karena kita harus pandai memilih. Kedewasaan rohani akan membuat kita ready untuk memilih. Karena gereja dia akan diperhadapkan dengan hal-hal yang akan mengoncang iman percaya. It's time kita harus dewasa dalam hal ini. It's time untuk kita bukan setakat duduk dengar, demonstrate it. Dan malah dalam wabak ini pun banyak gereja mulai demonstrate itu bagaimana in spite of hal yang terjadi di sekeliling gereja, still sebagai contoh dia give, membantu. Itu salah satu. Mereka tidak akan punah, semangatnya turun. Keluar ada acara medianya, outreach, karena tahu bahwa Tuhan yang akan membuka jalan-jalan. Karena kita mempersiapkan diri kita untuk mendemonstrasikan. There's willingness. Kita berada pada posisi mau dipakai. Kadang-kadang Tuhan, Engkaulah damai sejahtera. Tuhan, Engkau inginkan kami demonstrate ini. Itu yang kalau kamu baca Wahyu 1 ini di gereja sebagai terang di sana. Tiang sebagai tiang-tiang gitu. Okay? Dan ini terbukti karena pada waktu ini ditulis Wahyu 1, mungkin yang ada kata gereja yang yang di persecute, yang dianiaya itu mungkin di sana saja. Sudah mula pada waktu ini. Karena waktu itu bila saja gereja mulai sudah berkembang, orang Kristen mulai berkembang ini pada era abad pertama ini, ketika waktu itu gereja ditentang untuk make a stand. Dan itulah sebabnya di sini saya katakan gereja harus pandai memilih.
to make a stand di dalam iman. Okay, it's time, akan terjadi. Okay, di luar sana terjadi juga sekarang. Itu sudah mulai dari dulu lagi. Karena ini ada usaha yang coba kasih menggunakan sebab gereja ini tempat orang Kristen berkumpul, bukan? Di sana orang Kristen juga belajar mengenai firman Tuhan. Di sana juga orang-orang Kristen belajar untuk berjalan di dalam kedewasaan lagi. It's time to practice. Tiba waktu saatnya, karena waktu Yohanes menulis ini, dia ingat waktu itu ada gereja-gereja dituntut untuk make a stand. Karena ada satu raja orang Roma pada waktu itu yang dinamakan Dominatus, dia buat satu gereja dia meletakkan diri dia sebagai Tuhan. Dan pada ditetapkan satu hari ini semua harus celebrate me as God, begitu. Dominatus, oke? Ini belajar era gereja-gereja permulaan. Dan gereja harus memilih sama ada untuk sembah Dia pada hari yang ditetapkan itu sebagai a God. Okay? Ini Roma. Semua yang kalau tengok gladiators, cerita Roma yang dulu-dulu, kamu pasti akan ingat, akan terlihat ini watak-watak sebagai dewa, dewi begitu. Dan itulah waktu dia, latar belakang dia. Nah, ini yang bernama Dominatus ini, dia letakkan pada hari itu kamu sembah saya. Gereja yang waktu itu dalam Empire Roma pada itu harus make a statement, pilih sama untuk sembah dia. Kalau tidak sembah dia, dan mereka akan dianiaya. Nah, itu latar belakang Wahyu. Okay. Sesuatu yang menakutkan, tapi sudah kita renungkan bahwa kalau kita teratu, kita tahu daripada siapa harapan kita itu perolehi, kita pastinya akan dapat mampu mendemonstrate dia itu, menyatakannya itu, dan meskipun harus pada waktu saat dia nyawa pun akan diambil. Are you ready? Okay. Adakah kita siap sampai saat itu? Sebab itu orang takut untuk membaca Wahyu. Ingat, dan pertama dikatakan damai. Remember this. Ingat ini, damai sejahtera. Dalam Perjanjian Lama pun cerita yang famous, cerita sekolah anak minggu. Okay? Cerita Daniel dan sahabatnya mau dibuang karena iman percaya mereka kepada Tuhan, tidak mau sembah kepada raja pada waktu itu. Statement mereka itu yang menjadi satu tentangan. Adakah kita ready untuk katakan itu? Hidup atau mati? Maksudnya kalau mereka diselamatkan kah, atau dia mati kah di dalam perapian? Cerita kawan-kawan Daniel tidak akan mengubah kepercayaan mereka, iman mereka kepada Tuhan. Okay? Gereja, orang percaya harus siap untuk hal ini. No longer, jangan kita masih di dalam zone berkat-berkat, Lord bless me. Okay? Because karena kita masih dalam zone yang kita belum hati kita, keberadaan kita untuk menghadapi apa yang akan kita lalui selepas ini. Sebab itu kalau kita tidak ready, kita akan panik, kita tidak tahu mana kita mau langkah, kita akan langkah sana, langkah sini, baik dalam keputusan ataupun di dalam kita. Harus kita bersedia untuk menghadapi apa yang akan kita tempuh, tetapi bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penuh damai sejahtera. Okay, bukan gila. Okay, this is damai, bukan gila, yang atau yang lantak saja. Damai sejahtera yang memandu kita untuk bertindak seterusnya. Okay, next.
Aku baca Wahyu seterusnya. Boleh kita baca Wahyu 1 ayat 10. Perkataan yang 10 itu. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Dan apa yang terjadi selepas itu? Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara berbicara padaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Seterusnya kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap. Sampai diteruskan dia sampai ayat ke-16, dia terangkan apa yang ia lihat. Karena Roh Kudus yang mengangkat memampukan dia untuk melihat. Waktu saya katakan tadi, Shalom atau damai sejahtera itu bukan hanya sekadar kata-kata. Harapan orang Kristen bukan hanya pada moto dia, tetapi karena ada pekerjaan karya Roh Kudus di sebalik semua itu. Itulah ketika kita membaca firman Tuhan, kita simpan dalam hati kita, kita benarkan Roh Kudus untuk berkarya. Ada bezanya. Kalau itu sebabnya kalau di luar sana, kalau ada orang tanya, betulkah Yesus itu adalah Sang Juru Selamat? Betulkah apa yang kamu baca itu? Karena membaca firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus, sangat sukar untuk memahami. Sebab itu kita harus membenarkan Roh Kudus berkarya agar harapan itu dapat diteguhkan. Agar harapan itu bahkan firman yang ditabur, mengambil tempat, berakar, mulai bertunas, bercambah, berbuah, dan seterusnya. Nah, itu tidak lari dari apa yang sudah sekian lama kita dengar. Hanya dengan karya Roh Kudus maka dapat harapan ini terus bekerja, diteguhkan di dalam diri. Yang pertama, penglihatan dari Tuhan yang diagungkan di antara kaki-kaki dia. Mungkin ada yang terkejut tengok, wah, Yesus ini begini, ada pedang, ada bintang, semuanya itu. Tapi saya berikan begini, ini gambaran yang diberikan kepada Yohanes karena Roh Kudus. Sehingga kan dia punya perspektif rohani. Nah, karena dia cara pandang rohani dia diubah, sebab itu dia boleh katakan damai sejahtera meskipun dalam penganiayaan. Sebab itu dia dapat mendemonstrasikan ketekunan dia karena pengharapan itu, karena dia punya perspektif rohani sudah berubah. Ketika dia berada di Patmos, dia tulis ini. Dia seorang rasul. Dia sudah ikut Yesus, dia melayani. Tapi this time, ketika aku dikuasai oleh Roh, dia dikuasai dan dibenarkan untuk melihat satu gambaran yang terjadi di surga. Perspektif rohani dia diangkat dan dia lihat ini. Wah, bila saya baca, saya renungkan ini, wah, ini katakan. Jadi sekarang ini, bagaimana kita melihat Yesus? How do you see Jesus? Selama ini Yohanes, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Yohanes ini seorang yang sangat rapat. Dia yang disuruh oleh Yesus untuk jaga ibu dia, bukan? Betul? Kamu balik sesat. Dia juga seorang yang ketika Yesus muncul, dia manja lah begitu. Dia very rapat lah, sangat rapat. Dia kenal Yesus ini. Kita pun dapat gambaran begitu.
Banyak orang Kristen kita tidak lari. Kita boleh lihat itu di gambar-gambar. Yesus pegang itu domba, Yesus baju putih, Yesus pegang itu tongkat. But this time Yohanes diberikan perspektif rohani sehingga dia lihat Yesus sebagai seorang hakim. That serious sudah. Yang mulai sang gembala begitu. Perspektif dia serius. Okay? Kalau orang muda serius man. Okay? Jangan stres. This is serious. Sehingga itu mengubah, sehingga kan dia dikatakan di sana, ketika aku melihat dia, ayat 17, tersungguhlah aku di depan kakinya. Itu awesomeness, itu ketakjuban pribadi Yesus yang dia lihat, karena perspektif dia mulai diperlihatkan oleh Tuhan apa yang terjadi. No more that Yesus yang bukan saya kata no more lah. Dia lihat satu sisi Yesus sebagai seorang hakim. Itu ada sajda, a symbol of hakim, a judge. Berani kamu? Okay. But bukan untuk kita takutkan kita, tetapi supaya kita be serious. Okay. Karena kalau kita tidak serius, kalau kita tidak mau bertumbuh terus, okay, kalau kita tidak ubah perspektif kita selama ini sebagai Lord, bless me Lord, do this Lord, do that Lord, lakukan ini Tuhan, lakukan ini Tuhan. Tapi kita punya pandangan kita hanya dia sebagai seorang yang memberi, the provider, seorang yang memberkati, tapi lupa bahwa he is a judge. Supaya kita jaga-jaga langkah kita. Macam mana kita demonstrasikan damai sejahtera dan pengharapan itu? Bagaimana? Adakah kita ready untuk melihat dia? Kita bilang, oh Tuhan, datanglah Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Tetapi kita lupa sisi dia sebagai sang hakim. Nah, itu mau tahu apa kerja hakim itu kan? Ya teliti, dia meneliti. Kenapa saya katakan wahyu ini adalah untuk orang Kristen, untuk gereja, untuk siap memohon gereja. Sang hakim berjalan, sang hakim melihat, tengok macam mana mata dia, dituliskan di sana, mata yang bernyala, of flaming eyes, menyala dan burn begitu. Of flaming eyes, melihat ke dalam kehidupan, melihat gereja, melihat orang percaya saat ini. Bagaimana kita face, bagaimana kita melalui keadaan sekarang. Come on mereka, the judge is looking at you. Saya ingat guru besar saya di Saint Columbus orang Miri ya. Tahu ini prinsipal saya, Chan Simo, saya ingat. Nah, jadi begitu efek dia, seorang yang strict, kurus, dia kecil dia. Tetapi kalau dia sudah jalan, okay, kalau kami sudah nampak dia bilang, wah, tahu-tahu nggak apa, okay? Kalau kamu waktu itu masih main-main lagi dalam kelas, dia pelan-pelan tuh bunyi kaki dia, seorang minta kasih dia ada toklak yang itu, semua akan diam. Bukalah buku apa-apa. So bagaimana? Begitu dia sebagai Yesus kita, cara pandang kita terhadap Yesus. Okay. Sisi perspektif rohani, are we mature enough? Adakah kita sudah cukup dewasa? Perhatikan yang itu. Dan kita kepekaan rohani. Okay? Yang poin yang kedua. Kalau kita punya perspektif cara pandang kita melihat seperti yang diperlihatkan kepada Yohanes pada waktu itu, kamu akan berikan respon yang betul. Karena bila dijudge, ya, kalau Wahyu 2 ayat dan 3, bagaimana judge itu, bagaimana Yesus menegur. Gereja menegur orang percaya, menegur yang mengaku ikut dia.
dia tegur. Kenapa? Supaya dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang hebat. Oke, nomor anak-anak serius. Kalau hanya tinggal setakat berkat, no, itu seperti anak keanakan. Kerohanian yang keanak-anakan harus berjalan maju lagi, lebih lagi. Kalau kita tidak ready, kita akan gagal. Itulah dia. Kalau harapan itu tidak terus dipolish dikusuk oleh Roh Kudus, kita akan seolah di luar rohani tetapi peka rohani, mengerti. Dia seolah ibadah rohaninya nampak, tapi mata Yesus judge itu, mata all flaming eyes burn itu, dia melihat. Jangan mau sembunyi-sembunyi. Dan ketika diperlihatkan kepada Yohanes hal ini, pertama respon dia sujud tersungkur. Karena dia tahu siapa yang berdiri di hadapan dia sekarang ini, yang diperlihat kepada dia. Penyerahan dia sudah. Mungkin waktu dia di Patmos, Tuhan tolong saya begini. Bilalah saya mau keluar dari mungkin. Begitu dalam keadaan sekarang, bilakah saya mau keluar daripada keadaan saya ini, Tuhan? Adakah Tuhan mengubah ketekunan kita kepada Tuhan? Iman percaya kita perlukan perspektif yang baru. Tuhan, tolong saya agar saya mampu bersiap sedia menghadapi apa yang akan dihadapi saya. Pada posisi sebagai seorang runner, orang yang memulakan perlombaan, kan itu bunyi bagaimana dia, badan dia, posisi dia ready. Orang yang bekerja di ladang, macam mana dia pegang cangkul, kadang-kadang begini saja. No, pegang dua tangan sebab dia memulakan usaha. Dia mau menggerakkan kekuatan dia. Harus gereja, orang percaya harus peka mengenai hal agar dapat memberi respon yang betul. 2:10. Jangan tunggu begitu. 2:10. Lakukan persiapanmu. Lakukan itu, bagaimana persiapan itu? Seperti Yohanes, dia sujud tersungkur. Itulah caranya persiapan kita. Sujud tersungkur, kita membenarkan Tuhan, tolong saya memberikan kita satu pengertian yang lebih dalam mengenai Engkau Tuhan. Bukan setakat sebagai Tuhan yang berkat begini. More than that. Karena kita yang membaca Wahyu ini, kita diberi satu perspektif rohani. Karena ketekunan Yohanes pada waktu itu, dia tulis ini, dia beri kepada kita yang saat ini masih menikmati, masih dapat membaca ini. Berikan respon yang betul. Kenapa? Karena harus peka rohani. Saya diingatkan bagaimana cerita Abraham dan Ishak itu kan. Gereja juga harus bersiap sedia untuk menjadi impactor. Ya kan, sebagai digambarkan sana sebagai tiang itu kan, kehendak Tuhan dinyatakan melalui Yohanes ini, dikatakan bahwa gereja sebagai terang itu. Nah, itu maksudnya. Sebagai terang, dan kehendak Tuhan, dia punya standar dia. Sebab itu dia lihat dengan mata yang menghakimi itu sebagai seorang hakim, dan cara dia berjalan kaki dia semua itu sosok seorang hakim, sosok seorang yang jangan main-main, don't play.
if you really want to follow me, kata Tuhan, kalau benar mau ikut dia, ikut betul-betul, ikut dengan cara dia sehingga diubah, resembles dia sudah. Gereja itu sudah melambangkan dia melalui tindakan, melalui pilihan yang dibuatkan. Karena jika itu tidak terjadi, maka gereja itu hanya tinggal mayat bangkai yang tidak bernyawa, begitu kan? Lupa sudah peribahasa tuh. Nampak saja, but it's not alive. Nampak saja, tetapi di mata Tuhan nothing, kosong, begitu. So itulah maksudnya. Sedialah, persiapkanlah segala sesuatu. Kalau kamu tidak buat persiapan yang secukupnya, you're gonna fail, begitu. Kamu akan gagal. Sama juga kalau belajar kan, begitu. Kalau persiapan hanya alang-alang, maka macam mana tuh? Kalau kamu bersiap untuk menghadapi tantangan yang besar, maka persiapkanlah sebaik-baiknya. Dan itu dalam Wahyu 1, 2, 3 diteruskan. Itu tegur. Nah, you're ready. Kita ready. Kalau Tuhan, oke, aku mau diubah perspektif rohani. Oh ya, ubah cara pandangan ke Tuhan. Maksudnya bersedia untuk diubah, bersedia untuk ditegur, bersedia untuk membuat pilihan. Mungkin itu pilihan bukan yang menyenangkan hati kita, tetapi yang terpenting senangkan hati itu Hakim. Dan ini juga sebagai lambang, sebagai gereja, sebagai terang itu juga harus nyata, harus didemonstrasi kepada generasi seterusnya. Maksudnya supaya ada yang muda dan yang tua ini, generasi yang penerus ini. Karena pada waktu itu gereja era yang pertama ini, gereja itu mulai beralih, perkembangan gereja pada waktu mulai beralih ke era yang kedua. Biarpun banyak tantangan, banyak yang mulai menghalang-menghalang, tetapi karena ketekunan lewat apa yang Tuhan apabila Yesus dia tegur, kamu ubah ini, then kamu boleh survive to the next generation, begitu. Ada kesinambungan. Itu yang kita nikmati sekarang lah. Kita nilai generasi penerusnya. Dan seterusnya untuk kita terus impartasi itu kepada generasi mudi kita. Dan sekarang ini pun tanpa kita sadari, kita pun untuk berkumpul pun kita susah kan. Mana orang muda kita? Mana anak kecil kita? Ini tanpa kita sadari, kalau kita tidak bersiap sedia, we are losing. Kalau kita tidak bertindak sepatutnya, mungkin kita kata, Tuhan macam mana saya mau buat teruskan pelayanan ini? Minta daripada Dia, Sang Hakim itu, yang menjadi sumber itu. Minta Tuhan teruskan. Adalah Dia. So do it. Lakukan seperti yang kehendaki. Coba Tuhan, pelayanan yang begini stop. You cannot do it begitu. Coba kami teruskan untuk seterusnya apa? Aktiviti banyak. Stop. Minta daripada Dia yang berjalan, yang memperhati, yang sedang mempersiapkan gereja Dia, supaya kita tidak miss out. Kita tidak miss out apabila Dia bergerak. Apabila Roh Kudus, Roh Tuhan mulai bergerak, dan kita memberikan respon yang betul, kepekaan kepada suara Roh Kudus. Abraham dan Ishak, Abraham ketika mau bunuh Ishak, Ishak itu yang muda. Abraham ini representasi generasi yang tua, dan Ishak, bila saya renungkan, Ishak representasi generasi muda. Both menanggapi, kedua-duanya menanggapi kehendak Tuhan. Maksudnya, Tuhan minta anak ini diserahkan, dikorbankan, dia lakukan. Dan yang muda ini,
Mungkin kita pikir, kenapa dia tidak lawan? He said at age, dia berada pada umur dia boleh lawan bapak dia. Apa ini? Mau kasih korban saya? Begitu. Apa nih? Tapi kita lihat bagaimana generasi muda ini, representasi Ishak, dia menangkapi. Wah, bila saya banyak kali sudah bila saya, both was in agreement. Kedua-duanya generasi yang ini, yang pertama dan kedua ini, in agreement, mereka setuju kehendak Tuhan. Biarpun itu akan mengorbankan nyawa pada pikiran mereka. We know ending cerita bagaimana. Tapi tak ada dalam keduanya menangkapi dia punya perspektif rohani itu. Wah, bisa kan, oh my gosh gitu. Nah, ini pula dia. Saudara, sering kali cerita si Abraham yang bagus setia. No? Ada dua. Kedua-duanya menanggapi kehendak Tuhan. Kedua-duanya menanggapi, walau apapun, mungkin saya mati kan, dan janji Tuhan dia akan pasti melakukan dia. Dan itu generasi daripada Abraham, Ishak terus. Bagaimanapun cara dia harus in agreement. Agree, Lord, kalau ini harus kami tempuh, Tuhan kau akan berikan kami kemampuan. Make me peka. Listen apa harus saya lakukan. Berikan hati, mampukan untuk memberikan hati seluruh keberadaan. Sembahlah Tuhan seluruh akal, hati dan pikiran, seluruh tenagamu. Nah, betul itu akan dituntut daripada kita. Dan saya akhiri kesimpulannya, kecil. Selepas apa yang kita renungkan, kita mulai bila kita renungkan baca Wahyu ini. Sebenarnya yang pertama kita dipersiapkan untuk menghadapi hari-hari yang jahat. Matius 10:16. This is reality. Orang Kristen itulah bukan hanya untuk diberkati. Ini adalah satu reality bahwa kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Siapkah kita untuk ini? Itu perkataan saya yang sambung itu. Kita di dalam Matius 10:16 tuh. Okay. Yang kedua, kita tenang menghadapi. Tenang yang bukan gila-gila. Tenang dengan maksud tujuan Tuhan, yaitu kita menjadi terang dalam kegelapan. Efesus 1 Timotius, dalam 1 Timotius nih, bukan Efesus itu. 1 Timotius 3:15 dituliskan oleh Paulus kepada Timotius yang diutus ke Efesus. Itu maksudnya. Kalau kamu tengok Efesus 1 ada kan Efesus 1. Dituliskan, Timotius orang muda diutus ke Efesus. Dia bawa ini letter, pesanan daripada Paulus untuk mengingati jemaat yang ada di Efesus. Kalau baca Wahyu disebut lagi, diungkit balik Efesus ini, gereja di Efesus, yaitu yakni jemaat dari Allah yang hidup. Opposite of hidup adalah mati. Nah, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja harus menjadi terang dalam kegelapan. Ketiga, bertekun dalam perjuangan hingga garis akhir. Setelah kita renungkan, kita baca, ketika balik membaca ini, kita dituntut bertekun dalam perjuangan hingga garis akhir. Jangan alang-alang. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kisah Rasul 20:24. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. All out sudah. Harus berada pada all out. Give all out sudah. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Kalau dia tahu siapa yang memberi itu, cara perspektif dia diubah. Dia tahu there's a judge yang melihat pelayanan, apa yang melakukan sebagai seorang Kristen, keberadaan saya, bagaimana saya demonstrasi semua itu. Aku dipandang oleh Tuhan yang meneliti
apa motif kita dalam pelayanan, apa yang kita buat semua dia diuji. Jadi kita tidak main-main sudah dengan hidup kita. Sebagai orang Kristen. Yakini kemenangan sudah ada. Wah, ini kelegaan. Wahyu 1:8 yang ada ditulis, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa huruf pertama alfabet Yunani, Omega yang huruf terakhir, bahwa Allah itu kekal dari penciptaan sampai kesudahannya. Ia adalah Tuhan di atas semuanya. Ialah yang akhirnya menang atas kejahatan, atas apa yang akan menentang gereja pada akhir-akhir ini. Kalau kita tidak ready, kalau kita tidak punya perspektif rohani, kalau kita tidak punya pengharapan yang sedalam-dalamnya seperti batu saung itu, ingat kembali Yesus itu harapan yang kita, batu karang itu yang akan datang kembali memerintah segala sesuatu. So I'll be ready. So kalau belum ready, make sure pick up what itu preparation now. Wahyu mengingatkan kita akan apa yang akan kita hadapi. Wahyu mengingatkan kita untuk mempersiapkan. Wahyu mengingatkan kita bahwa kita memang akan mengalami waktu yang sukar, but yet janji Tuhan itu kemenangan sudah ada dengan posisi Dia sebagai Alfa dan Omega, posisi Dia sebagai Sang Hakim. Segala sesuatu tidak lari dari apa yang Dia lihat. He's in control. He is in control. Iman saya mengatakan Dia tetap mengawal segala sesuatu. Biarlah pada waktu itu, apapun keadaan kita sekarang, I'm in a ready position, begitu, berada pada siap-siap. Kita berdoa. Bapa yang di surga ya Tuhan, terima kasih. Kami perlukan Roh Kudus terus menerus berbicara dalam hati kami, agar firman ini tidak hanya tinggal sekadar pendengaran kami, tetapi sungguh Tuhan mengambil tempat sehingga mengubah hidup kami secara pribadi di hadapan Engkau. Demikian juga mempersiapkan kami seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Karena hanya dengan demikian maka kami beroleh kekuatan, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk melalui waktu-waktu di masa mendatang. Kami menaikkan puja dan syukur kami karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami, segala yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dalam gereja kami, tapi lebih daripada itu akan apa yang akan Kau lakukan dalam waktu-waktu di hadapan ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami perlukan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, agar iman percaya kami di hadapan di dalam-Mu semakin diteguh dan dikuatkan. Kami tahu ada waktunya ya Tuhan, kami akan rasa letih, kami akan rasa sangat sukar Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya pada waktu itu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu Engkau akan berbicarakan, Engkau akan mengangkat kami sehingga kami dapat melihat kehendak Tuhan bagi kami, seperti Yohanes ya Tuhan, di dalam penganiayaan, di dalam keadaan yang sangat sukar, tapi Tuhan beri dia perspektif rohani yang baru. Engkau perlihatkan pertolongan-Mu, keadaan yang terjadi di surga, keadaan yang bahwa Tuhan is in control. Engkau mengawal segala sesuatunya Tuhan, tidak lari daripada pandangan-Mu. Maka itu Tuhan, kami berdoa agar kami juga turut mengalami hal yang sedemikian, bahwa jika kami merasakan bahwa kehidupan rohani kami saat ini hanya suam, hanya begitu saja, Tuhan jamah, Tuhan perbarui, Tuhan ubah, dan kami memberikan respon yang sepatutnya yang Tuhan kehendaki, karena semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom. Oke, terima kasih untuk firman Tuhan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Satu perkara, kadang-kadang kita merasa tiap-tiap minggu adalah rutin mendengar firman Tuhan, rutin untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sesuatu kita lupa, selalu lupa, bagaimana cara, bagaimana penyerahan saya, bagaimana penerimaan saya tentang apa yang saya, dan bagaimana cara saya hari ini menyembah Tuhan. Oke, terima kasih untuk